مزهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الركن الثامن الجلوس بين السجدتين، وهو ركن قصير شرع للفصل بين السجدتين. شروط الجلوس بين السجدتين 6. الأول أن يصح ما قبله، والثاني أن لا يقصد به غيره، والثالث أن يطمئن فيه، والرابع أن تكون الطمأنينة يقينا، والخامس أن يستوي جالسا فلا يكفي إذا كان منحنيا. وألا يطوله زيادة على الذكر المشروع فيه وقدر أقل التشهد، لأنه ركن قصير، وسيأتي أقل التشهد في الركن التاسع. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu terjulah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita di dalam kitab Taqriratus Sadidah sampai kepada rukun sembahyang yang 8, yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud.
Duduk antara dua sujud ini adalah merupakan rukun yang pendek, rukun salat yang pendek yang ditetapkan oleh agama sebagai rukun untuk memisahkan antara dua kali sujud. Jadi sujud dua kali, jadi pertengahannya atau memisahkan yang dua kali sujud itu maka dinamakan duduk antara dua sujud. Adapun syarat-syarat daripada sahnya duduk antara dua sujud itu, pertama rukun sebelumnya sudah dipastikan sah. Jadi syaratnya sah sujud duduk antara dua sujud itu yang pertama rukun sebelumnya dipastikan sudah sah. Yang kedua, dia tidak melakukannya kecuali dengan maksud melaksanakan rukun duduk antara dua sujud, bukan dengan maksud yang lain. Jadi bukan dengan maksud atau niat yang lain. Yang ketiga, melaksanakan tuma'ninah di dalam duduk antara dua sujud tersebut. Ya. Tuma'ninahnya pula dengan yakin. Jadi yakin, tidak ada keraguan di dalam melakukan tuma'ninah. Yang keempat, melaksanakan rukun duduk antara dua sujud tersebut dalam keadaan duduk yang sempurna bagi orang yang tidak ada halangan apa-apa. Jadi duduknya duduk yang sempurna. Maka tidak sah jika melaksanakannya dalam keadaan tidak duduk secara sempurna, seperti duduknya orang membungkuk dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak memanjangkan waktu melaksanakan duduk di antara dua sujud itu lebih dari kadar waktu membaca tasbih yang disunatkan pada waktu itu, dan ditambah dengan kadar waktu membaca paling sedikitnya tasyahud. Misalnya membaca keduanya itu menghabiskan waktu 30 detik misalnya. Nah, lamunnya melakukannya tadi lebih pada 30 detik, maka batal salatnya jika dilakukannya dengan sengaja dan tahu pulang akan hukumnya itu. Karena rukun ini salah satu daripada dua rukun yang pendek selain daripada yang i'tidal. Jadi sekadar membaca tasyahud itu paling panjang sudah. Atau antara membaca tasyahud lawan membaca tasbih. Nah, biasanya kan duduk antara dua sujud itu membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu aja. Jangan lebih panjang nang kayak itu tadilah, itu baca Rabbighfirli atau membaca tasyahud. Nah, lebih pada itu maka bisa batal sembahyangnya. Jadi kata sah duduk antara dua sujudnya karena kepanjangan. Adapun sunnah-sunnah duduk antara dua sujudnya, yang sunat-sunatnya melakukan duduk antara dua sujud itu dengan duduk iftirashi. Duduk iftirash itu menjadikan telapak kaki kirinya sebagai topangan tempat duduk. Jadi nang diduduk itu tapak kaki nang kiri. Itu nang sunat. Kanan pang kita paling ada apa-apa juga bang. Ya cuman nang sunatnya tuh nang kiri nang diduduki. Kanan misalnya sakit atau ada luka atau bisul atau apa, nah paksain nang kanan jangan diduduki. Jadi nang menjadi topangan tempat duduknya itu kaki apa ngarannya tuh, menjadikan telapak kaki kiri sebagai topangan tempat duduk. Nah, sementara kaki kanannya ditegakkan. Nah, jadi ditegakkan ujungnya itu, nah diarahkan ujung-ujung jemari kakinya itu ke arah kiblat. Nah, kayak ini jadinya nah, melantik ke arah kiblat tuh. Dan perlu diketahui bahwasanya duduk dengan cara iftirash itu disunnahkan juga pada tempat-tempat nang lain, seperti melaksanakan duduk antara dua sujud dan ketika melaksanakan tasyahud pertama ayat awal. Nah, itu sama duduknya tak? Kemudian yang ketiga, kesunahannya melaksanakan tasyahud yang terakhir jika setelahnya akan melakukan sujud sahwi.
Lamunnya kita nih misalnya ragu-ragu dalam sembahyang lalu kita sujud sahwi atau ketinggalan sunat ab'ad lalu kita sujud sahwi, maka duduknya yang terakhir tahiyat terakhir itu duduknya ibtilas juga. Artinya duduk antara dua sujud itu tadi. Nah, itu sunat. Kalau menyujuk tahiyat juga bang, tahiyat akhir juga kata apa juga. Nya sunat aja. Jadi bujur aja keduanya. Misalnya orang duduk tahiyat akhir itulah. Tapi ini nih pacang sujud sahwi palang nih. Nah, jadi boleh dua, bolehnya duduk tahiyat akhir juga, bolehnya duduk ibtilas tadi, duduk sebagaimana duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud. Itu sunat. Kemudian ketika duduk untuk jalsatul istikharah, ketika bangun daripada sujud yang kedua dan berdiri menuju rakaat yang kedua dan yang keempat. Jadi bangun daripada duduk nang terakhir ketika hendak naik pulanglah. Jadi ketika kita hendak naik pulang ke rakaat berikutnya kan sunat dia duduknya ada juga langsung lahnya. Allahu Akbar aja langsung berdiri aja. Nah, jadi sunat duduk dulu, duduk ibtilas dulu sebentar sebelum naik ke rakaat berikutnya. Nah biasanya kan ada juga yang langsung gitu. Nah jadi bilanya kita langsung aja naik, berarti itu tertinggal sunat. Jadi sunat setumat. Nah sekedar tumaninah tadi itu duduk setumat ibtilas tadi sebelum naik ke rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya keempat. Nah itu. Kemudian bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka duduknya dengan cara ibtilas ulang. Duduk tahiyat awal, lamunnya orang ini kada kau berdiri, nah duduk nang kayak itu nang paling bagus, nang paling abdal. Kemudian bagi makmum nang masbuk, nang baru bergabung pada saat imam sedang melaksanakan tasyahud, duduknya pun bila imam tahiyat ya Allah tahiyat akhir, maka ini duduk tahiyat awal, duduk ibtilas tadi. Yang kedua pulang sunat duduk antara dua sujud, meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya di sebelah bawah, sekira-kira mendekati kedua lututnya. Nah jadi kalau duduk antara dua sujud itu bak atas pada lintuhut. Tapi bila kita duduk tahiyat awal tahiyat akhir itu mapas telah pada lintuhut, tangan ujungnya tuh, nah ujung jari. Tapi bila kita duduk antara dua sujud bak atas sedikit, bak atas. Nah itu sunat. Jadi meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya di sebelah bawah, jadi paha yang paling bawah, sekira mendekati kedua lututnya, parak lintuhut. Nah, jangan bepingkut ke lintuhutnya. Kalau bepingkut itu orang rukuk ya Allah lah. Nah ini ke atas akan. Nah itu sunat. Mun dipingkut aja nggak ada apa-apa jawabang ya Allah, nanya sunat ya. Nah jadi yang bagusnya tadi yang sunatnya baka atas pada lintuhut, jadi paha yang paling bawah. Nah itu tangannya diandak kedua-duanya situ. Dan ujung-ujung jari jemari tangannya itu sejajar dengan kedua lututnya, sejajar dengan kedua lututnya, dan menjadikan jari jemari tangannya itu membujur ke depan dalam keadaan rapat. Nah jadi rapat, jangan ranggang. Ada jari ranggang, ada junung hadap ke sini, hadap sini. Jadi ranggang, arah akan pulang ke arah kiblat. Nah jadi paha bagian bawah tadilah sebelum lutut, kemudian membujur ke depan dalam keadaan
menghadap kiblat, dan jari jemarinya tadi dalam keadaan rapat. Dan sunat membaca doa zikir yang disunnahkan pada waktu itu, apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah ampuni ulun, warhamni, kasih sayangi ulun, berrahmat ulun, wajburni, senangkan hati ulun, wajburni, senangkan hati ulun. Nya ada juga yang memaknai biar wajburni itu tutupiakan aib ulun. Nah di sini wajburni, senangkan hati ulun, karena hati nang bakas sakit, bakas pecah, bakas apa misalnya, nah itu wajburni, tutupiakan, asalnya tambaliakan, tambali nang bakas pacah-pacah segala macam itu kan. Hati itu nang kayak ibarat kaca itu bisa langat, bisa pecah dan lain sebagainya itu. Nah jadi ya nang wajburni tadi, senangkan hati ulun, warzuqni, berikan rezeki. Nah rizki bisa rizki batin, bisa juga rizki nang zahir. Nah, jadi punya kabul itulah, berikan rizki nang zahir batin. Wahdini, berikan petunjuk kepada ulun, wa'afini wa'afani, berikan kemaafan dan berikan afiat, kesembuhan kepada ulun. Nah itu jadi bagus banget doa ini, benarnya kabul ya Allah. Nah, dalam sembahyang itu kabul, maka orang ini mendapatkan keampunan Allah, dapat rahmat, diberikan rezeki, diberikan hidayah, diberikan kemaafan dan keafiatan. Kemudian rukun yang ke-9, tasyahud akhir. Nah, at-tasyahudul akhir. Wa summiya tasyahudan lianna fihi dzikras syahadatain. Kenapa jadi dinamakan tasyahud akhir? Karena di dalamnya ini ada menyebutkan dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat ada di situ. Syurutut tasyahudil akhir tis'ah. Adapun syarat-syaratnya, syarat sahnya tasyahud itu tis'ah, 9 lah. Yang pertama, rukun sebelumnya tadi sudah dipastikan sah, ayyasihha ma qablahu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakuna bil arabiyyah, bahasa Arab, fa in ajaza anhu tarjama qallahu. Jadi rukun syarat sahnya tasyahud yang kedua itu membaca tasyahud tadi dengan bahasa Arab, kecuali jika tidak mampu, karena misalnya kada hafal, hanya masuk Islam mu'allaf nih, tidak dapat membaca tulisan Arab misalnya, maka boleh membaca terjemahan paling sedikit tasyahud. Kemudian yang keempat, mengucapkan semua huruf-hurufnya, jangan sampai tertinggal huruf-huruf tasyahud. Itu sama kayak Fatihah juga, karena rukun qauli. Jadi yang bertasydid jangan sampai ketinggalan tasydidnya, karena bila ketinggalan tasydid maka tertinggal satu huruf. At-tahiyyatul mazah, at-tahiyyah, itu bertasydid kalau ya-nya. Kadamun at-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Nah itu kalau bertasdidan tuh tertinggal hurufnya, kada sah sudah. At-tahiyyatul, ulang at-tahiyyatul. Yaitu bujur-bujur tasdidnya. Nah, dengarkan atau kita belajar bujur-bujur lawan guru, nah bujur jakah bacaan ulun, nah pas jakah tasdidnya huruf-hurufnya. Nah, jadi lamun nya kada pas, ngarannya gin kada pasnya ulun. Kunci nya kada pas kada mau rasuk, mau terbuka. Nah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Pas-pas huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya. Yang keempat, mengucapkan semua tasydidnya. Jadi tasydidnya yang ada dalam tahiyat itu sebanyak 21 tasydid. Jadi 21 tasydid yang ada di tahiyat itu.
Dengan perincian terdapat 16 tasydid di dalam, paling sedikitnya kalimat tasyahud itu ditambah 5 tasydid di dalam paling sempurna kalimat tasyahud tadilah. Maka tidak sah bacaannya jika kalimat tasyahud yang ada tasydid dibaca tanpa tasydid. Artinya bilanya kurang tasydidnya berarti kurang 1 huruf, kada sah tahiyatnya. Kemudian yang kelima, membaca semua tasyahud sesuai dengan makhrajnya. Nah, makhrajnya barang pas hurufnya. Nang ha dibaca ha juga, nang kha dibaca kha. Ha harus berbeda, jangan sama. Kemudian dia membacanya dengan duduk, maka tidak sah jika membacanya ketika dia sujud atau sebelum sempurna duduknya. Beluman lagi duduk, mulai bangkit sujud tuh sudah at-tahiyatul, padahal belum duduk lagi. Nah, itu kada sah tahiyatnya. Beluman sempurna duduknya, jadi sempurna duduknya, kemudian hanya baca tahiyatnya. Kemudian membacanya dengan suara dilafazkan, karena rukun ini termasuk rukun qauli. Wajib telinganya mendengar, telinganya wajib mendengar kecuali dalam keadaan darurat, suara bising, hujan, karena pot nyaring umpamanya, pesawat lalu atau telinganya taguh taguh bangang bahasa Banjarna, kurang mendengar lah kata Pak, sudah ada gangguan telinga itu kata Bapak. Nah, tapi bilanya telinganya normal, wajib sebegi huruf itu didengar oleh telinganya sendiri. Kemudian membacanya dengan tertib pulang, dengan kalimat-kalimatnya yang mana jika dibaca tidak tertib akan merubah maknanya, merubah artinya. Misalnya lah inya membaca salam nih, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kan kayak itu kalau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu misalnya dibacanya assalamu alaikan nabiyyu ayyuha wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, terpaling kada tertib nih, assalamu alaikan nabiyyu ayyuha wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini merubah artinya. Nah, adapun dalam kalimat yang tidak merubah arti, jika dia baca dengan tidak tertib maka tidak wajib tertib, tetapi hanya sunnah. Nah, jadi yang tadi itu salah itu merubah arti. Nah, kalau nang as-salatu thayyibatu tahiyatul mubarakatu lillah itu kada apa-apa, paling-paling tadahulu misalnya as-salawatu thayyibatu tahiyat. Nah, as-salawatu thayyibatu tahiyatul mubarakatu lillah itu kada apa-apa karena tidak merubah makna. Tetapi sunat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ada yang tadi kalau terpaling as-salawatu thayyibatu tahiyatul mubarakat, nah itu tapi tidak merubah makna. Nah, itu kada apa-apa, tetap sah tahiyatnya, cuman menyalahi yang sunnah. Nah, itu kada apa-apa, artinya terpaling-paling na as-salawatu thayyibatu tahiyatul mubarakatu lillah, itu kada apa-apa. Nah, nang paling singkat kalimat tasyahud at-tahiyatu lillah. Umajan handapnya ulang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu paling sempurna sudah. Ada ini sebuting ya dibuatnya at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun, kada berbuat assalamu alayka. Ini salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat tasyahud yang paling singkat. Adapun kalimat tasyahud yang sempurna yaitu
at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Nah, buat alif lam ma'rifah lah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya salawat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, atau terserah aja nak buat sayyidina atau kada ya Allah. Nah, ada buat sayyidina, ada nang kada buat sayyidina, itu terserah. Nah, kalau tahiyat akhir wajib berbuat wa ala ali Muhammad. Dan situ yang wajibnya. Dan jika seseorang membaca tasyahud dengan menggunakan kalimat tasyahud yang paling singkat tadi, yang pertama tadilah, maka sah bacaan tasyahudnya. Nah, tetapi yang lebih sempurna lamun inya membaca dengan kalimat tasyahud yang paling sempurna. Kemudian sunnah-sunnah pada waktu membaca tasyahud terakhir. Nah, nang tahiyat akhir lah ada kesunahan-kesunahannya. Yang tadi tahiyat awal. Nah, tahiyat akhir kesunahan-kesunahannya diantaranya membaca tasyahud dalam keadaan duduk dengan cara tawarruk. Nah, tawarruk itu yaitu duduk dengan menopang kepada pantatnya yang sebelah kiri. Nah, jadi pantat sebelah kirinya menyentuh lantai tempat dia berpijak. Nah, sedangkan kaki kirinya dikeluarkan dari arah bawah betis kaki sebelah kanan. Jadi masuk ke kanan, yang kiri masuk ke betis sebelah kanan. Sedangkan kaki kanannya ditegakkan dan ujung-ujungnya itu, ujung-ujung jemari kaki inilah yang kanan tadi diarahkan kepada kiblat. Dan tidak disunnahkan duduk tawarruk ketika tasyahud yang terakhir jika dia akan melakukan sujud sahwi setelahnya. Itu kada disunnahkan duduk tahiyat akhir. Jadi duduknya duduk tahiyat awal aja. Lamun inya pacang sujud sahwi. Kemudian yang kedua, kesunahan tahiyat akhir itu meletakkan tangan kiri serta lengan bawahnya itu di atas paha kiri. Sedangkan jari jemarinya dalam keadaan terbentang, rapat, tidak renggang, dan ujung-ujung jari jemarinya berada tepat sejajar dengan lutut. Nah, kalau tahiyat akhir ini sejajar dengan lutut, ujung-ujung jari jemarinya tadi. Sedangkan tangan kanan dan lengannya berada di atas paha yang sebelah kanan dan tangan digenggam. Jadi nang kanan tadi digenggam kecuali jari telunjuk. Nang kada digenggam adalah jari telunjuk. Itu dibiarkan menjulur ke depan. Nah, biarkan tuh jari telunjuk jangan digenggam. Dan meletakkan ibu jarinya di bawah jari telunjuknya tadi, ditempelkan ke samping ruas telunjuk yang tengah. Dan untuk selanjutnya jari telunjuk tadi diangkat bersamaan dengan kalimat lafaz illallah. Jadi diangkatlah asyhadu an la ilaha illallah, diangkat dari kalimat tasyahud dan terus diangkat. Ini kita mazhab Syafi'i lah, diangkat terus sampai selesai tasyahud tanpa digerak-gerakkan hingga salamnya. Ada juga nah mazhab apakah cinta Maliki kah? Nah guil namun orang kada paham apa itu jar guil itu mau benar. Nah, ini orang ada belajar, artinya mazhabnya beda. Jadi bujur aja ampun orang ya kalau kita beneran nggak ada tahu. Nah, jadi lamun kita, pelajaran kita mazhab kita Syafi'i terus saja telunjuk tadi sampai salam. Artinya, nah jangan umpat-umpatan juga nih, umpat-umpatan juga nggak ada belajar. Nah. Dan sunnah untuk mengalihkan pandangan yang semula tertuju ke tempat sujud setelah membaca illallah, kita arahkan pandangan kita ke arah jari telunjuk tadi hingga salam. Nah, pandangan mata kita ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha
illallah, tetap maitihi, pandangan kita tetap kita pandang telunjuk tadi. Asalnya sebelum itu tadi kita melihat ke arah tempat sujud. Nah, tetapi begitu kalimat lafaz illallah, nah ba'alih pandangan kita ke jari telunjuk yang diangkat itu tadi. Itu sunat hukumnya. Jadi fokus kita, pandangan kita ke illallahnya tadi, ke jari telunjuk. Kemudian membaca tasyahud tadi dengan tasyahud yang sempurna, dan membaca doa setelah membaca tasyahud. Akan tetapi tidak memanjangkan doa tersebut hingga melebihi bacaan tasyahud dan salawatnya. Jadi sunat juga berdoa, ya, cuma jangan panjang benar sampai melebihi bacaan tasyahud dan salawat. Yang paling afdal doa setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa min al-maghrami wal ma'thami. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Nah, itu diantaranya sunat menambah itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada siksa api neraka dan siksa kubur dan semua fitnah dalam kehidupan dan setelah kematian. Ya Allah, lindungi aku dari keburukan akibat fitnah Dajjal dan dari segala hutang yang melilit dan dari segala dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dan yang aku sembunyikan dan yang aku perlihatkan, serta yang aku lakukan dari dosa-dosa yang hanya Engkau ya Allah yang mengetahuinya dariku. Engkau adalah zat yang mendahulukan sesuatu dan mengakhirkannya. Tiada ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, itu tambahan doa di dalam duduk tasyahud akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin ala tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. A'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma astur 'ayuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna ya karim. Allahumma ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.